Kata Imam Ghazali, al-hubbu ibaratun an mailit tab'i ila syai'il muladzi. Kata Imam Ghazali, cinta itu adalah satu ungkapan tentang ketertarikan yang sifatnya alamiah, tab'un, terhadap sesuatu yang dianggap menyenangkan atau dianggap lezat. Ini kan definisinya elementer sekali. Mudahnya cinta itu ya ketika kita suka sesuatu. Suka itu kan jiwa kita cenderung pada sesuatu itu. Cinta kan selalu diawali dari sini. Jadi sebelum masuk ke yang dalam, yang rumit, yang ruwet, yang dan lain sebagainya dengan segala macam cirinya, hakikatnya itu kan cinta itu kecenderungan jiwa pada sesuatu yang kita anggap menyenangkan, yang kita anggap indah, yang kita anggap bisa membahagiakan kita dan lain sebagainya. Jadi jiwa kita cenderung ke situ. Mailit tab'i itu kecenderungan jiwa secara alamiah. Ini mungkin kalau pakai bahasa anak-anak muda hari ini semacam passion. Passion itu kan kecenderungan kita. Jadi kita sukanya kemana, orientasinya kemana. Inilah akar dan awal dari cinta. Maka nanti ya cinta kepada apapun ya awalnya ini. Jiwa kita cenderung pada yang kita cintai. Kepada Allah berarti nanti juga begitu. Kalau kehadiran Allah hanya kita posisikan sebagai beban karena wah ini saya harus begini, saya harus begitu. Allah memerintahkan ini, melarang itu, rasanya beban saja. Itu berarti belum mailit tab'i. Belum mailit tab'i itu jiwa kita belum cenderung ke situ. Kalau boleh ya kita tidak begitu kan. Kalau beban itu kan kalau bisa kita lepaskan kalau boleh. Cuma karena ini agama kan wajib. Akhirnya kan kita terbebani. Berarti apa? Belum nyampe level, belum mailut tab'i. Jiwa kita belum cenderung ke situ. Maka mudahnya cinta itu ketika jiwa cenderung. Karena kita menganggap di situ ada kelezatan, di situ ada keindahan, di situ ada yang kita inginkan. Jadi ini definisi awal, biar kita tidak bingung menebak-nebak apa maksudnya cinta. Ya cinta itu yang penting kita suka sesuatu. Plus syarat dan ketentuan berlaku. Nanti di belakang ditambahi syarat-syaratnya. Tapi awalnya ini dulu. Kesukaan, kecenderungan kita pada sesuatu. Nah, lanjut. Yang kedua, rasa suka pada sesuatu tadi, ini sama seperti minggu lalu Syekh Abdul Qadir Jailani atau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Cinta itu anugerah. Kita akan juga sering menggunakan kalimat cinta itu anugerah, sesuatu yang tidak bisa ditolak. Di banyak filosof seperti dulu kita belajar Khalil Gibran misalnya, itu kan juga ditegaskan sisi anugerah dari cinta, bahwa kalau cinta memanggilmu ikutilah. Karena orang sulit untuk mengingkari panggilan dan kecenderungan jiwanya terhadap sesuatu. Kalau suka ya suka aja. Pura-pura tidak suka bisa, tapi dia tidak bisa membohongi dirinya. Dia anugerah yang tidak bisa ditolak. Maka kata Imam Ghazali, cinta itu inna hubbal qalbi lil muhsini ittiroron la yustata'u daf'uhu. Sesungguhnya rasa cinta dalam hati lil muhsini yang dimiliki oleh orang yang baik itu adalah sesuatu yang sifatnya ittiror, sesuatu yang pasti. La yustata'u daf'uhu, tidak bisa ditolak.
Wahuwa jublatun wa fitrotun. Dan itu merupakan watak dan naluri. La sabila ila tawyiriha. Yang tidak ada jalan untuk mengubahnya. Orang itu kalau sudah jatuh cinta, mengingkari perasaan cinta itu sulit sekali. Jatuh cinta terhadap apapun. Maka istilahnya ittiror la yustata'u daf'uhu. Jadi dia anugerah yang pasti yang tidak bisa ditolak. Teman-teman yang pernah jatuh cinta atau mungkin sekarang sedang jatuh cinta, apalagi yang sedang mungkin ingin jatuh cinta, sudah jatuh cinta tapi belum nyambung misalnya, itu kan betapa gelisah kita. Disuruh melupakan ya tidak bisa. Disuruh berhenti saja tidak bisa. Sudah jelas-jelas ditolak, misalnya diputus, mbok yo kamu move on, mikir yang lain, mempertimbangkan mungkin ada yang lebih bagus dari ini, itu sulit. Kenapa? Karena layus tatoh udafuhu. Kalau memang di situ ada rasa cinta, sulit menolaknya. Dia jublatun wa fitrotun. Dia jadi watak dan fitrah yang tidak bisa diubah. Maka apa yang akan atau ingin kita cintai, mari kita hati-hati. Jangan sampai kita mencintai sesuatu yang tidak ada gunanya atau justru merusak kita. Mari kita berusaha untuk mencintai hal-hal yang memang layak dan patut kita cintai. Kenapa? Karena kalau sudah masuk rasa cinta itu sulit sekali kita menolaknya. Ya mungkin lama-lama bisa melupakan, tapi rasa itu biasanya selalu saja masih ada sisanya. Kadang-kadang kan orang, aku kok tidak bisa ya melupakan dia, ya sulit memang dilupakan. Karena jangankan dilupakan, wong yo rasanya saja masih hidup dalam diri kita. Kalau itu memang jenisnya cinta. Baik, jadi ini lanjutan dari tadi ya, dari teori tentang bahwa cinta itu rasa suka. Cuma dia tidak sembarang rasa suka, kecenderungan jiwa. Dia kecenderungan jiwa yang tidak bisa ditolak, sulit sekali diingkari. Dia bagian dari fitrah atau sunnatullah. Baik. Nah, sekarang kita lihat relasi. Jadi setelah menjelaskan tentang definisi cinta dan cirinya, Imam Ghazali menunjukkan hal-hal apa saja sih yang memungkinkan tumbuhnya rasa cinta kita kepada sesuatu. Menurut Imam Ghazali, kita dalam hidup ini senantiasa berhadapan dengan 3 hal. Yang pertama, hal-hal yang cocok dengan tabiat kita sehingga kita suka. Yang kedua, hal-hal yang tidak cocok dengan tabiat kita sehingga kita benci atau tidak suka, ingin menjauh. Dan yang ketiga, hal-hal yang netral saja, biasa saja, tidak ada bekasnya. Apakah kita suka atau tidak suka. Nah, kita hidup ini selalu main dengan 3 makna ini. Apakah kita menyukainya, tidak menyukainya, atau biasa saja. Nah, ini penting ya kalau kita muhasabah, mungkin relasi kita dengan apapun coba kita rumuskan. Kita dengan orang tua, kita dengan teman yang ini, kita dengan lingkungan kita, itu paling tidak di 3 hal ini ya. Apakah kita suka pada sesuatu atau seseorang itu, ataukah tidak suka, ataukah biasa saja. Kalau itu suka, kita akan cenderung mendekat, ingin meraih, ingin memiliki.
ingin bersama selalu. Itu kalau suka. Kebalikannya, kalau kita benci, kita ingin menjauh, tidak ingin dekat-dekat, ingin menolak, tidak ingin bersama. Nah, kalau yang ketiga, yang tidak ada efeknya, yang biasa saja, ya kita tidak terlalu memikirkannya. Biasanya ya kalau ada ya tidak apa-apa, tidak ada ya silahkan saja. Itu level 3. Jadi relasi dengan apapun itu mudahnya di 3 hal ini. Ini sebenarnya kan teorinya sangat sederhana. Ini kepandaiannya Imam Ghazali untuk menggiring kita pada aspek cinta yang mendalam tadi. Dari sini nanti kita bisa paham mengapa kok cinta itu luar biasa. Karena memang diawali dari rasa yang muncul yang tidak bisa dihindari karena kesesuaiannya dengan kita sehingga kita ingin mendekat terus. Nah, yang pertama yang kita cocok sehingga kita mendekat ingin bersama. Kata Imam Ghazali, ini kalau tambah kuat, muncul namanya ishq. Ishq itu rindu. Makanya para pecinta itu sering dinamai sebagai asyik. Asyik itu orang yang merindu. Nah, ini yang pertama. Ini terhadap apapun yang kita sukai. Teman-teman suka apa? Misalnya mungkin ada yang suka motor, ada yang suka makan ini, makan itu, ada yang suka ngerokok, ada yang suka. Kesukaan itu semakin kita dekati, semakin kita terlibat, semakin kita bersama, semakin lama akan kuat rasa itu. Nah, kalau tambah kuat namanya ishq. Orangnya namanya asyik. Asyik itu sering diterjemahkan jadi pecinta. Nah, kebalikannya yang kedua, orang yang tidak kita sukai atau sesuatu yang tidak kita sukai. Kita ingin menjauh, kita tidak ingin bersama, kita menolak. Ini kebencian ini kalau tambah dalam, semakin akut namanya mak. Makanya ada istilah ya, kaburo maktan. Nah, mak itu kebencian yang sangat kuat. Kebencian yang akut. Nah, yang ketiga, kalau ini biasa, tidak masalah, tidak usah dibahas. Yang penting yang 2 yang di atas tadi. Nah, hidup kita itu, relasi kita dengan apapun ini 2 ini. Kalau terhadap dunia yang wajar, yang biasa, silahkan saja mana yang kita sukai, mana yang tidak. Rumusnya tadi sejak awal, asalkan yang nomor 1, yang paling awal, paling kita cintai, satu-satunya adalah Allah. Cinta kita kepada yang selain Allah, kesukaan kita kepada yang selain Allah itu bagian dari cinta kita kepada Allah. Nanti arahnya ke sana. Tapi paling tidak sampai di titik ini kita sekarang tahu bahwa tanggapan kita terhadap apapun itu ya 1 di antara 3 ini. Kalau ndak ishq, ya mak atau biasa saja. Kecenderungan hati yang dalam atau kebencian yang akut atau tidak ada efeknya apa-apa. Ini relasi. Disinilah nanti cinta bisa tumbuh atau tidak mungkin tumbuh cinta.